Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam bahagia bagi seluruh warga BPI 5. Jumpa lagi dalam update COVID-19 di lingkungan Komplek Bukit Pamulang Indah 5. Pada kesempatan hari ini kami akan melaporkan secara update dan lengkap untuk data-data bagi warga kita yang terpapar COVID-19. Bisa saya bacakan di sini. Pertama, yang di RT 1 ada 8 orang. 1, Bapak Rusminto Rohadi yang mulai terpapar tanggal 12 Juni. Giansa Ayuning putri dari Bapak Rusminto, juga terpapar per tanggal 12 Juni. Ahdini Isatika, putri Bapak Taftanjani, terpapar tanggal 24 Juni. Francisca Kristi Manopo, 23 Juni. Yuda Prasetya Haki, 23 Juni. Darmini, 28 Juni. Febriana Irina Kusumandari, putri dari Bapak Andi, terpapar per 28 Juni. Isnur Widaryanto, terpapar 28 Juni juga. Untuk RT 2 yang terpapar adalah sebanyak 4 orang. Larasati Dewangga Putri terpapar 22 Juni, tepatnya di belakang rumah Pak Widodo. Buhari 25 Juni. Muhammad Zainal Arifin 26 Juni. Adela Firdesa Mediana, putri dari Bapak Hendro, 26 Juni. Selanjutnya untuk RT 3 ada 2 orang, yakni Puguh Prasetya tanggal 25 Juni dan Desi Devia Putri, itu putri dari almarhum Bapak Delwandra, tanggal 26 Juni. Demikian kira-kira warga yang terpapar di Komplek BPI 5 ini ada berjumlah 14 orang. Adapun yang terpapar COVID di luar komplek namun dalam pengawasan di RW 10 karena pernah tinggal di sini, pernah ada yang tinggal di sini dan pernah dibawa ke sini. 1, Ibu Rubini, mertua dari Agus, sekarang dirawat di RSUD Serpong Utara. Dan Leha itu PRT saya, itu isoman mandiri di kontrakannya dan dia termasuk di wilayah RW 12. Adapun yang terindikasi mata rantai itu ada keluarga Nanda dan sekarang sudah bebas, bisa bermasyarakat kembali karena sudah menjalani isoma selama hampir sebulan, di mana hasil daripada antigen maupun swab PCR semuanya negatif. Keluarga Bapak Agus, PCR untuk antigen udah ada, cuman PCR untuk swab PCR yang belum keluar. Keluarga Bapak Agung, saya sendiri, di mana saya ada pembantu yang positif, walaupun kita nggak berhubungan karena memang mereka ada di luar ya, di luar area. Cuman saya sudah melakukan antigen, semuanya negatif. PCR belum keluar dan sudah kita lakukan. Selanjutnya kita juga selalu mengadakan pengawasan dengan 3 hal, yaitu mengenai testing, tracing, dan treatment. Testing kita sudah lakukan dengan antigen, baik saya arahkan ke puskesmas maupun saya adakan di rumah, yang mana telah kita lakukan bersama, di mana apabila warga yang sadar dan mau ikut antigen bisa melihat lebih dini terpapar atau tidaknya COVID-19 ini. PCR juga sudah saya lakukan dan menghimbau kepada semua yang terindikasi mata rantai ataupun yang
terindikasi dalam satu rumah, maksud berhubungan erat dengan yang terpapar positif, itu juga saya arahkan PCR di Puskesmas Pamulang Barat. Vaksin juga sudah selalu saya arahkan dan saya himbau kepada semua warga, baik yang lansia maupun yang muda. Ini sudah saya himbau dan saya daftar untuk di Rumah Sakit BPH, Rumah Sakit Citra Ananda, Puskesmas, Unpam, dan Polsek. Namun saya menghimbau sekali lagi untuk vaksin ini kepada para remaja yang ada di garda depan supaya secepat mungkin bisa mengikuti vaksin ini. Untuk tracing saya selalu mengaktifkan gugus yang ada di RT-RT maupun Karang Taruna untuk terus mengontrol apabila ada warga yang mengadakan keluhan, supaya kita bisa mengetahui lebih dini untuk melakukan testing. Adapun treatment, kita selalu mengadakan disinfektan, fogging, ataupun pencegahan-pencegahan lain dengan memasang spanduk-spanduk ataupun peringatan-peringatan berupa prokes 5M. Kita harus selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan acara-acara yang tidak penting. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Namun saya mau menghimbau kepada warga. Dalam kesempatan ini saya menghimbau semua warga agar tetap tenang. Dalam hal ini saya kepingin warga semua akan tetap dengan tenang hati, belajar berikhlas, belajar untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dalam pikiran, selalu berpikir positif, jangan baperan, jangan mager, males gerakan, harus tetap olahraga, apalagi caper. Jadi kita harus tenang, nggak usah mencari kegaduhan. Tenang jiwa dalam arti kata kita harus bertasbih, selalu mengucap nama-nama besar Allah, supaya dalam tenggorokan kita, di mana penyakit ini menyerang tenggorokan, selalu kita ucap dengan nama-nama besar Allah. Yang beragama non-muslim bisa mengaktifkan rosarionya sehingga tetap juga berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, saya menghimbau agar warga jangan menambah kegaduhan, menyebar berita yang tidak tahu asal-usulnya, tidak jelas sumber beritanya, juga tidak mengemas berita itu sehingga lebih menakut-nakutin teman-teman, padahal hal ini sebenarnya ada di dalam diri sendiri yang merasa cemas dan paranoid terhadap virus yang sedang beredar. Yang ketiga, jangan menjadikan komplek ini menjadi mencekam karena penyakit ini. Kita tetap tenang, biasa, kita pelajarin penyakit ini dengan seksama dan benar-benarnya, di mana apa yang harus kita lakukan. Harus bisa mempelajari dengan sungguh-sungguh penyebaran atas virus yang berkembang sekarang ini. Mari kita yang belum antigenlah untuk mengetahui lebih dini penyakit yang ada. Yang belum vaksin, monggo, ayo kita vaksin agar kita mempunyai imunitas diri. Setidaknya apabila kita mempunyai imunitas, kita sedikit nyaman. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita masih ada serangan-serangan yang terus berevolusi virus ini. Kalaupun habis vaksin itu panas atau demam, itu adalah efek seperti kita kalau punya baby, anak kecil, itu selalu kita vaksin pasti malamnya atau besoknya akan demam. Itu adalah reaksi. Jadi tidak usah takut dan tidak usah merasa cemas. Selanjutnya saya juga akan melaporkan warga yang sudah pulih daripada penyakit ini dan bisa membaur lagi kepada warga adalah 1. Bapak Slamet Riyadi, 2. Ibu Tati Suprapti, 2. Sri Rezeki Wulandari, 4.
Bapak Puji Widodo. 5. Ibu Titik. 6. Sahran Hanif Al-Karni adalah baby daripada Bapak Wais. Dan 7. Sya'ar Ailarang Abdullah, ini dari putra daripada Ibu Ida. Ya, saya menghimbau pada teman-teman bahwa beliau-beliau ini sudah selesai masa karantina dan sudah pulih, sehingga kita tidak perlu mencempaskan lagi, bisa berbaur dengan masyarakat lagi. Adapun berita selanjutnya adalah daftar mengenai orang yang sudah meninggalkan kita. Yang meninggal atas COVID ini adalah 2 orang. 1. Wiliandu Siregar, kita ketahui bersama kemarin adalah menantu dari Bapak Rusminto Hadi, dan Ibu Sus Irianingsih atau Buria merupakan istri daripada Bapak Rusminto Rohadi. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada warga, dan saya menghimbau kepada warga, ayo terus kita pelajari penyakit ini, kita antisipasi supaya kita tidak merasa takut, cemas, ataupun malu. Perlu saya ingatkan bahwa penyakit ini adalah mahal sekali, sangat mahal sekali. Sedangkan puskesmas sekarang sudah penuh, rumah sakit sesak. Jadi apabila kita terpapar, amatlah sangat menyedihkan sekali. Karena untuk riwa-riwi kita pulang pergi ke puskesmas ada biaya. Untuk melengkapi obat-obatan itu pun biayanya sangat tinggi. Jadi saya himbau semua warga untuk tetap waspada, untuk tetap treatment, untuk tetap berkonsultasi dan berkoordinasi dengan gugus yang ada. Demikian saya anjurkan kepada warga, semoga update dari berita ini akan bermanfaat dan juga akan menjadi dasar warga untuk lebih berkonsentrasi, lebih mendeteksi dini atas penyakit yang sangat membahayakan ini yang kita tidak pernah tahu. Contoh seperti ini obat sangat mahal tapi bagus. Itu dari Clover Honey. Terus ini juga produk dari Clover Honey juga, Provelik, ini sangat bagus untuk COVID. Selain obat-obat yang lain, ada minyak ikan, ada vitamin C yang harus dikonsumsi, dan ini semua mahal. Kalau kita mengandalkan obat-obat dari puskesmas, ya akan lama karena memang kita tidak bisa menyerap kandungan-kandungan yang bernutrisi tinggi. Jadi kita amat maklum. Sekali lagi saya himbau, ayolah kita bersadar diri karena ini penyakit sangat mahal sekali. Demikian sekiranya saya umumkan. Sekali lagi saya mohon maaf atas pelayanan-pelayanan kami dan remaja sudah semaksimal mungkin melayani masyarakat. Sekiranya kami ada salah dan kekeliruan dalam menyampaikan berita ataupun menyampaikan himbauan kepada masyarakat, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.